Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Sanina Sution dengan NIM 21003038. Di minggu ini saya akan melanjutkan tentang bidang garapan administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Nah, topik tentang PTK ini ialah yang pertama adanya proses administrasi PTK, mulai dari perencanaan, penggadaan, penempatan, dan orientasi PTK. Dan yang kedua adanya kesejahteraan PTK yang seperti gaji, tunjangan, dan penghargaan bagi PTK. Nah, yang ketiga adanya cuti PTK. Baiklah, dalam konsep administrasi supervisi pendidikan yang dimaksud dengan manusia itu banyak, dan minggu lalu saya sudah bahas tentang peserta didik. Dan di sini saya akan melanjutkan dua bahasan berikut ini ialah terkait dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang bisa disingkat dengan PTK. Istilah PTK ini ialah pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang siapa PTK dan siapa pendidik dan siapa itu tenaga pendidikan. Dalam sepemikiran kita bahwa pendidik itu adalah seorang guru, dosen, atau beberapa tenaga profesional lain yang masuk dalam kategori ini, di mana di bidang ini yang harus mengerti dan paham tentang etik dan moral, serta tanggung jawab dan hak-hak yang seharusnya mereka berikan. Nah, dan harus dikelola dan teknisinya seperti apa yang sering dipertanyakan dan harus kita analisis, dan proses pengolahan administrasi yang kita sebut dengan PTK ini, pendidik dan tenaga kependidikan, yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dengan sangat jelas dan dapat dipahami bahwa tenaga kependidikan itu ialah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, mereka tidak keterlibatan secara langsung dalam suatu proses pendidikan, tetapi mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan sebuah proses pendidikan yang tingkat satuan pendidikan atau bisa kita sebut ialah sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, dalam sepemikiran kita bahwa pendidik itu ialah seorang dosen, seorang guru, tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana dijelaskan bahwa yang namanya pendidik banyak jenisnya. Artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru dan dosen, konselor juga dan pamong belajar dan widyaswara atau tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang lain sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Nah, serta berpartisipasi dalam suatu penyelenggaraan pendidikan secara langsung ialah administrasi PTK, administrasi pendidik, dan tenaga pendidik ialah administrasi sebuah konsep pengelolaan, sebuah proses aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan.
mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dan diterima di suatu lembaga sampai ia berhenti ataupun pensiun melalui proses perencanaan SDM, mulai dari perekrutan seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, latihan, dan pengembangan. Ini banyak proses dalam suatu kegiatan administrasi pendidikan dan tenaga pendidik. Nah, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah dari administrasi PTK ini banyak yang harus dijalankan dan ditelusuri dalam tenaga kependidikan oleh lembaga pendidik sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, dimulai dari mereka masuk tenaga pendidik dan kependidikan ini masuk ke suatu lembaga untuk akhirnya sampai di saat mereka berhenti dan dalam proses yang dimulai dengan sebuah perencanaan SDM, dan dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa sederhananya artinya ialah administrasi PTK ialah sebuah proses pengelolaan SDM yang dimana disebut sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, mulai dari mereka diterima sampai mereka berhenti, dan disitulah sebuah proses yang panjang di tengah-tengah mereka, karena akan kita hadapi adalah manusia secara konsep di mana mereka memiliki kelakuan yang berbeda, mereka memiliki motivasi yang tidak sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dengan manusia-manusia yang berbeda dengan latar belakang pendidikan, bahasa, budaya, keinginan, kemauan, yang harus dikelola adanya SOP yang jelas dari suatu lembaga. Nah, apa saja proses dari administrasi PTK secara garis besar? Kita membaginya menjadi 3 bagian. 3 kegiatan. Yang pertama adalah pengadaan, artinya proses mengadakan penerimaan, mencari dan menemukan siapa kira-kira calon dari PTK sesuai dengan harapan dan bergabung di lembaga kita. Nah, yang kedua itu kita menyebutnya setelah diterima, setelah ada melakukan sebuah penempatan atau memposisikan mereka di tempat yang seharusnya mereka butuhkan, dan terbentuklah sebuah case the right man and the right place. Nah, dan yang ketiga adalah orientasi sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang baru, dengan orientasi mengikuti proses sebuah orientasi mereka menjadi keluarga yang baru di lembaga kita, karena untuk sampai ke tujuan siapapun harus punya orientasi yang sama. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang hak Anda ketika sudah menjadi seorang pendidik. Dan tenaga pendidik minimal mendapatkan 3, ialah gaji, tunjangan, dan penghargaan. Gaji berarti sebuah pengeluaran untuk kompensasi harus dibayarkan kepada seorang pegawai, kepada pendidik atau tenaga pendidikan pemerintah berupa gaji pokok, ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Nah, untuk PNS, gaji itu dihitung tetap bulanan sifatnya, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gajinya atau honornya itu dihitung sesuai dengan jumlah kinerja
kinerjanya, jumlah kerjanya. Gimana dengan tunjangan dan tunjangan tetap? Dan ada tunjangan tidak tetap. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bisa dibuka pasal 94. Di situ menjelaskan dalam tunjangan tetap itu dinyatakan sebuah pembayaran kepada pekerja, kepada Anda, pendidik atau tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu dan dikaitkan dengan kehadiran pencapaian prestasi kerja dan keterkaitan dengan tunjangan jabatan atau profesi. Nah, kalau tunjangan yang tidak tetap berarti pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran pencapaian suatu prestasi. Bentuknya apa? Misalnya uang transport, tunjangan kinerja, produktivitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan adalah arti suatu yang menarik orang lain untuk bergabung, melakukan, menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat waktu, memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan sebaik dan yang terbaik itu ialah penghargaan. 3 hal yang akan Anda terima: gaji, tunjangan, dan penghargaan. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu cuti PTK. Seorang pekerja, seorang pendidik, dan tenaga kependidikan punya hak cuti tahun, dan itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Dan ingat, bagian perempuan boleh memiliki cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah. Sesudah apa? Ialah sesudah melahirkan. Yang penting akumulasi cuti hamil, cuti melahirkan itu adalah 3 bulan sebagai perempuan. Nah, sekian pemaparan penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.